Setelah melalui lika-liku konflik dengan Ruben Amorim, Marcus Rashford resmi bergabung dengan FC Barcelona dengan status pinjaman selama 1 musim dari Manchester United. Langkah besar ini mungkin menjadi titik balik karirnya, tapi seperti kata Teddy Sheringham, apakah transfer ini merupakan upgrade yang tidak pantas didapatkan oleh Rashford? Siapa sebenarnya Rashford? Dan bagaimana perjalanan hidupnya hingga tiba di panggung Camp Nou? Mari kita bahas. Marcus Rashford lahir pada 31 Oktober 1997 di Wythenshawe, selatan kota Manchester. Ia tumbuh di keluarga sederhana dengan ibunya, Melanie, bekerja keras membesarkan anak-anaknya. Sejak usia 7 tahun, Rashford sudah bergabung dengan Akademi Manchester United, sebuah langkah yang akan mengubah seluruh hidupnya. Di akademi, ia dikenal pendiam, fokus, dan punya naluri gol yang tajam. Semua itu membawanya pada momen debut yang akan menggebrak dunia. Februari 2016, Rashford mendadak masuk skuad utama karena cedera pemain lain. Lawan pertama, FC Midtjylland di Liga Eropa. Hasilnya 2 gol di laga debut. 3 hari kemudian, debut di Premier League melawan Arsenal dan kembali mencetak 2 gol. Dalam sekejap, Marcus Rashford menjadi nama yang dikenal seluruh dunia. Nggak butuh waktu lama, Rashford dipanggil ke timnas Inggris. Tahun 2016 juga, ia ikut Piala Eropa atau Euro, dan menjadi pemain termuda Inggris yang pernah tampil di turnamen itu. Tapi, dia juga sempat kena kritik, terutama saat gagal penalti di final Euro 2020. Meski begitu, banyak yang tetap respect karena dia berani ambil tanggung jawab. Mungkin inilah hal yang membuat nama Marcus Rashford sangat spesial. Rashford bukan cuma bintang di lapangan. Di masa pandemi COVID-19, ia melihat ribuan anak di Inggris kehilangan akses makan siang gratis, dan ia memutuskan untuk peduli dan mengambil langkah konkret. Ia menulis surat terbuka kepada pemerintah, menggalang dukungan publik, dan berhasil. Karena desakan Rashford yang terus-menerus, pemerintah yang awalnya menolak akhirnya mengalah dan program makan gratis diperpanjang. Tidak berhenti di situ, ia juga bekerja sama dengan berbagai badan amal untuk mendanai program bantuan makanan. Atas usaha dan jasanya, Rashford dianugerahi gelar kehormatan Doctor of Letters dari University of Manchester dan OBE dari Kerajaan Inggris. Sebuah kisah pesepak bola yang menggunakan ketenarannya untuk hal-hal baik. Setelah itu, ia bahkan membuat klub buku untuk anak-anak yang nggak punya akses baca dan menulis buku anak-anak berjudul You Are a Champion. Isinya tentang semangat dan percaya diri. Di lapangan, Rashford konsisten memberikan kontribusi belasan gol sejak debutnya, hingga tahun keempatnya membela Manchester United. Rashford mencapai performa puncaknya di musim 2019-2020 dengan 22 gol dan 2022-2023 dengan 30 gol di semua kompetisi. Memulai gaji dengan 3.000 pound sterling per minggu di awal karir pada tahun 2015-2016 ketika berumur 18 tahun. Naik menjadi 20.000 per minggu sejak 2016-2017. Melonjak drastis menjadi 200.000 pada 2019-2020 karena performanya yang fenomenal, hingga kembali naik ke angka 300.000 per minggu hingga kini. Sepanjang karirnya di Manchester United, Rashford telah dilatih oleh banyak manajer top. Sebut saja Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, hingga Erik ten Hag. Louis van Gaal mengorbitkan Rashford dari akademi. Jose Mourinho membimbing Rashford menjadi pemain top. Solskjaer menjadikannya salah satu ujung tombak Manchester United. Sementara Erik ten Hag merupakan pelatih yang berhasil membuat Rashford mencapai torehan gol semusim terbanyak sepanjang karirnya. Di bawah kepemimpinan Erik ten Hag pula, Rashford mengalami musim terburuk sepanjang karirnya. Performa buruk Rashford berlanjut ke musim selanjutnya, hingga Erik ten Hag dipecat. Datanglah Ruben Amorim sebagai pengganti Erik ten Hag di pertengahan musim 2024-2025. Kedatangan Ruben Amorim di MU tidak membuat situasi membaik. Di fase awal Amorim sebagai pelatih, Rashford masih menjadi andalan dan menciptakan gol pertama di era Amorim. Namun performa Rashford dianggap tidak cukup baik. Amorim bahkan terang-terangan menyebut Rashford
tidak menunjukkan usaha yang cukup, dan pada jeda transfer musim dingin lalu, ia dipinjamkan ke Aston Villa, tanda bahwa statusnya di Old Trafford semakin rapuh. Pada sesi pramusim 2025-2026 ini pun, Amorim tetap pada penilaiannya dan tidak mengikut-sertakan Rashford ke dalam persiapan tim menghadapi musim mendatang. Pada jeda transfer Juli 2025, Rashford resmi ke Barcelona dengan status pinjaman 1 musim plus opsi beli. Transfer ini pun menimbulkan pro dan kontra dari berbagai penikmat sepak bola. Namun mari kita coba lihat dari sudut pandang para pihak yang terlibat, Manchester United, Barcelona, dan tentunya Rashford. Bagi Manchester United, transfer ini memberikan mereka space secara financial dengan melepas beban gaji Rashford sebesar 300.000 per pekan yang ditanggung full oleh Barcelona. Ini menjadi solusi finansial, serta menjadi jalan keluar dari ketidakcocokan antara pemain dan pelatih. Bagi Barcelona, khususnya pelatih Hansi Flick, kemampuan Rashford bisa jadi tambahan amunisi dan alternatif solusi untuk memecah kebuntuan. Dengan skuad penuh bintang di sisi penyerangan, sebut saja Lamine Yamal, Rafinha, Lewandowski. Tentu Rashford tidak perlu dibebankan sebagai ujung tombak utama. Lalu kenapa Rashford pilih Barcelona? Rashford melihat ini sebagai lembaran baru bagi karirnya. Ia terkesan dengan visi pelatih Hansi Flick, filosofi kreatif Barcelona, peluang bermain di skuad yang ambisius bersama nama-nama besar, dan tentunya kesempatan bermain di Champions League. Ia bahkan rela gajinya dipotong demi transfer ini terwujud. Tengah musim lalu adalah pertama kali Rashford bermain untuk klub selain Manchester United. Musim ini, ia hijrah ke klub di luar Inggris. Tak hanya itu, ia akan menjadi pemain Inggris kedua yang akan membela Barcelona setelah Gary Lineker. Dari anak kecil di Wythenshawe menjadi bintang Old Trafford, pahlawan sosial, hingga mengalami pasang surut karir, Marcus Rashford kini memulai babak baru di Barcelona. Akankah ia menemukan kembali performa terbaiknya di bawah sinar Catalonia? Atau ini hanya satu bab singkat dalam perjalanan panjang karirnya? Waktu yang akan menjawabnya.